Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Asjar, kembali lagi di Asjar Podcast. Podcast selama Ramadan. Bersama saya, Pauji, dan rekan hebat saya. Halo, saya Ibam. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Jambi. Beliau seorang mahasiswi yang pernah menjadi finalis pemuda antar negara tahun 2020. Tinggal sekarang di Limbo Ujung, Jambi. Langsung saja mungkin ya, kita sambut Kak Ulta Miftahul Jannah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kota kelahiran saya, tempatnya di Rimbo Bujang. Rimbo Bujang, Bang, bukan Rimbo tadi tuh. Salam. Oke, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada pihak dari LDF Kehutanan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi, bercerita, sharing-sharing pada materi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulta Miftahul Jannah, biasa dipanggil Ulta, atau kalau orang awam biasanya manggilnya ulang tahun. Ya, jadi setiap hari saya Ulta. Ditunggu ya hadiahnya. Oke, saya sekarang belajar di Universitas Jambi di program studi pendidikan biologi. Sekarang saya semester 6. Lagi sibuk ngurus proposal, nyari-nyari masalah untuk tugas akhir nanti. Doakan ya, semoga lancar. Amin. Untuk materi yang akan saya bawakan pada podcast kali ini, saya mau membahas mengenai keajaiban 15 menit. Langsung saja, mungkin teman-teman di sini bingung, kenapa 15 menit? Kenapa enggak 1 jam atau 2 jam atau 2 menit? Nah, gini teman-teman, kita sama-sama memiliki waktu 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana orang tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Tidak bisa disalahkan jika seseorang punya hidup yang monoton, seperti contohnya tidur, makan, main HP, tidur lagi. Yang siklus itu dilakukan berkelanjutan. Tapi, alangkah baiknya jika kita membuat hari-hari kita lebih bermanfaat dan produktif. Nah, caranya itu dengan menerapkan keajaiban 15 menit ini. Karena kita tahu, 15 menit itu merupakan waktu yang cukup seimbang. Tidak lama dan tidak cepat. Dia cepat ketika kita mengerjakan soal ujian. Dan dia bisa sangat lambat jika kita menunggu waktu untuk berbuka. Contohnya ya. Nah, langsung saja, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan keajaiban 15 menit ini ada 4. Yang pertama itu menyisipkan kebiasaan baru dengan memilih waktu yang tepat. Contohnya di waktu yang senggang. Nggak mungkin nih di 24 jam waktu kita sibuk terus. Pasti ada waktu-waktu di mana kita istirahat, waktu kita tuh senggang. Nah, di waktu senggang ini kita bisa menyisipkan 15 menit untuk hal-hal atau kebiasaan yang baru. Contohnya, di pagi hari, ketika habis sholat subuh, kita bisa menyempatkan waktu untuk olahraga, minimal jalan-jalan. Kemudian biasanya nih, kalau pada zuhur, kita bingung mau ngapain, kecuali kalau kuliah atau kegiatan penting lainnya. Nah, kita bisa untuk menyempatkan membaca buku dengan bahasan yang ringan. Contohnya seperti buku motivasi atau pengalaman hidup orang yang sukses. Karena dengan kita membaca buku motivasi atau pengalaman hidup orang sukses, kita akan mendapatkan semangat atau motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, atau cara lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan sesuatu hal sesuai dengan hobi kita. Contohnya, hobi kita ini nonton video di YouTube, termasuk saya. Saya suka banget nonton video di YouTube. Nah, ketika kita nonton, kita sempatkan 15 menit untuk menonton kisah perjuangan Nabi atau video kajian. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih efektif dan efisien dibanding kita hanya nonton video vlog atau video-video yang prank atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita bisa membiasakan membaca Al-Quran. Kalau rekomendasi dari Ulta, bisa kita baca surat Al-Waqiah. Kan surat Al-Waqiah cuma 96 ayat. Insya Allah kurang dari 15 menit selesai baca dari surat
Al-Waqiah tersebut. Kemarin Ulta sempat coba hidupin timer, baca surat Al-Waqiah itu nggak sampai 15 menit, 10 menit selesai baca surat Al-Waqiah. Nah, dengan kita membiasakan membaca surat Al-Quran, selain surat Al-Waqiah, boleh juga yang lain. Cuman kan karena waktunya 15 menit, nah kita biasakan dengan hal-hal yang sederhana, dengan contohnya membaca surat Al-Waqiah. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan. Jadi begitu dahsyatnya nih surat Al-Waqiah. Mungkin teman-teman di sana tahu manfaat dari surat Al-Waqiah gitu ya. Jadi coba di-searching di YouTube atau di Google, banyak banget kajian-kajian atau pembahasan mengenai kedahsyatan dari surat Al-Waqiah. Insya Allah jika kita melakukan dengan sepenuh hati, kita akan mendapatkan manfaat dengan membaca surat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan menerapkan fokus 15 menit dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin teman-teman sudah tahu mengenai teknik Pomodoro. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di sini Ulta mau memperkenalkan bahwa teknik Pomodoro itu berasal dari bahasa Italia yang artinya tomat. Karena penemunya, atau kalau nggak salah namanya Cirillo, dia tuh menggunakan timer berbentuk tomat. Nah, teknik ini merupakan teknik dengan cara membagi waktu atau belajar dengan menerapkan blok-blok. Kalau aslinya itu waktunya tuh 25 menit. Tapi karena kita di sini sedang mencoba untuk belajar, kita bisa menerapkannya dengan waktu sekitar 15 menit. Nah, caranya itu dengan men-setel alarm HP sebesar 15 menit atau kita hidupin timer 15 menit untuk kegiatan yang kita lakukan serius tanpa gangguan hal-hal lain. Contohnya HP, kemudian game atau dan lain sebagainya. Kemudian ketika alarm itu berbunyi, nah kita boleh melakukan kegiatan lain dan melanjutkan lagi dengan kegiatan fokus itu selama 15 menit. Jadi 15 menit fokus belajar, kemudian alarm hidup, kita istirahat, belajar lagi 15 menit, dan dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, terus hal-hal ini nggak cuma belajar sih, cuma bisa juga kegiatan-kegiatan lain, contohnya kayak membaca buku, contohnya juga bisa untuk belajar dalam kegiatan kuliah, atau belajar TOEFL, dan kegiatan yang lain-lain. Nah, hal ini teman-teman lebih efektif dibanding kita belajar berjam-jam tapi tidak serius karena kita belajarnya sambil main HP atau sambil main game. Dan coba deh teman-teman terapin ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ini jauh lebih efektif dan lebih efisien dalam kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan dibanding kita belajar berjam-jam tapi tidak serius. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir nih, kita muhasabah diri, atau lebih tepatnya kita menyendiri, bisa dibilang seperti itu, self-reminder, selama 15 menit. Cukup 15 menit, kita introspeksi diri, kekurangan-kekurangan kita, kemudian hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kita pikirkan hal-hal yang kiranya kemarin kita melakukan kesalahan, dan kita cari solusi yang tepat, dan jangan sampai kita melakukan kesalahan itu di kemudian hari. Penting banget nih teman-teman untuk kita melakukan self-reminder atau muhasabah diri. Kalau di dalam Islam sih biasanya dianjurkan di masjid ya, cuman karena ini perihal corona dan kita mungkin agak susah kalau di masjid, mungkin di rumah boleh, yang penting esensinya itu benar-benar kan untuk introspeksi diri. Nah, dengan cara kita memikirkan hal-hal yang perlu diperbaiki ini, kita bisa bertanya pada diri kita bahwa apa kesalahan dahulu yang kita lakukan, dan kita cari solusinya dan jangan sampai diulang lagi di kehidupan kita ke depan. Nah, selanjutnya selain kita memikirkan kesalahan-kesalahan kita juga bisa membuat target ke depan. Jadi ketika kita introspeksi diri nih, nah kita bisa membuat target kira-kira apa yang harus kita lakukan di masa depan. Nah, untuk kegiatan yang sederhananya atau kebiasaan kecil yang dapat kita lakukan seperti ini.
Nah, Ulta pernah lihat video di YouTube. Salah satu sifat orang sukses adalah dengan melakukan kebiasaan kecil seperti sebelum tidur, dia memikirkan apa yang harus dilakukan di esok hari. Jadi dia membuat kayak list atau jadwal kegiatan apa saja yang dilakukan pada esok hari. Nah, ini namanya target harian. Ini dalam skala kecil. Jadi sebelum tidur kita pikirkan, wah besok aku harus ngerjain tugas Nasdas, aku harus ngerjain ini tugas ini, atau kita ngerjain suatu hal yang lain. Jadi dengan kita memiliki target tersebut, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita akan jauh lebih produktif dibanding kita melakukan kegiatan itu seperti daun di lautan yang dia tuh akan terbawa arus dan angin tanpa punya arah tujuan. Jadi ngalir aja. Ini teman-teman, orang yang bangun tidur jam 6 pagi akan beda kegiatannya sama orang yang bangun tidur jam 9 pagi. Itu pasti beda karena dia memulai hari dengan hal yang sangat jauh berbeda gitu. Kemudian ingat, ini cuma butuh waktu 15 menit untuk kita muhasabah diri atau introspeksi diri. Nah, yang paling penting ketika kita memulai suatu hal baru dalam kehidupan kita, karena ini kita bicara tentang hal-hal baru ya, karena kita ini kebiasaan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan dan kita pengen memulai kegiatan itu. Yang pertama harus niat. Kita benar-benar niat untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak ada faedahnya gitu. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua sabar. Karena pasti di awal-awal perjuangan atau awal-awal kegiatan kita pasti itu bakal berat karena kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Terkadang hal yang kita inginkan tidak sesuai sama ekspektasi yang kita harapkan. Intinya, pasti usaha yang baik akan memberikan hasil yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus konsisten melakukan hal-hal yang sudah kita komitmenkan. Tadi udah niat, udah sabar, terus kita lakukan itu secara terus-menerus, secara konsisten, berkelanjutan. Dan bentuk kebiasaan-kebiasaan baik ini menjadi suatu hal yang positif. Nah, yang terakhir, jangan lupa teman-teman harus berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita lakukan. Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dibilang bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi ini tergantung pada diri teman-teman. Kalau teman-teman mau berubah, insya Allah hasil yang akan menjawabnya. Oke, mungkin itu saja hal yang bisa kita bagi. Semoga memberikan manfaat, memberikan suatu hal untuk teman-teman bisa sama-sama menjadi lebih baik lagi, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama untuk memperbaiki diri. Mungkin itu saja yang dapat Ulta sampaikan. Ulta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Kak, saya ingin mau bertanya nih Kak. Kan Kakak ini dia spesifik mungkin mengenai waktu, menghargai waktu ya kan Kak. Nah, Iya. jadi pertanyaan saya Kak, kira-kira haruskah kita menikmati waktu dalam satu harian itu dengan prinsip seolah-olah besok kita akan mati? Nah, itu menurut Kakak seperti apa sih Kak? Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya waktu itu sangat berharga. Bahkan ada yang bilang ya, waktu itu nggak bisa dibeli sama uang, ya kan? Karena saking berharganya waktu itu. Nah, pernah nih Ulta dengar di video kajian bilang kalau cara kita untuk dapat fokus atau untuk dapat khusyuk dalam sholat itu adalah dengan berpikir bahwa besok kita akan meninggal atau mati, istilah kasarnya gitu ya. Nah, jadi dengan kita menghargai waktu, kita tuh bakal gimana ya, ibarat kata mendapatkan suatu hal yang berbeda sama orang yang tidak menghargai waktu gitu lebih tepatnya. Jadi percaya deh teman-teman, kalau kita melakukan suatu hal-hal dengan yang kita nikmati, dengan kita
sudah merencanakan dan kita menikmati itu bakal beda banget sama hal-hal yang dilakukan tanpa suatu perencanaan. Kalau menurut Ulta sih itu. Oh baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah nih Kak, saya mau nanya nih Kak. Ya. Nah, Kakak kan udah menerapkan prinsip keajaiban 15 menit ini kan Kak? Udah. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Kak. Mungkin banyak teman-teman juga yang punya banyak waktu luang tapi mereka sia-siakan gitu Kak. Jadi apa dampak yang Kakak rasakan setelah menerapkan keajaiban 15 menit ini Kak? Oke, sip. Terima kasih pertanyaannya. Oke, sebenarnya waktu 15 menit ini udah Ulta terapin jauh-jauh hari sih. Tapi Ulta nerapinnya hal-hal yang kecil dulu. Contohnya seperti ini. Ketika ba'da zuhur biasanya Ulta tuh sempatin untuk membuka aplikasi berita, baca berita itu di HP atau di Android. Nah, cuma 15 menit aja kita baca-baca berita. Nah, itu tuh lebih bermanfaat dibanding kita biasanya cuman nengokin sosial media atau nengokin Instagram gitu. Itu lebih bermanfaat teman-teman dengan cara menerapin membaca berita 15 menit cukup di aplikasi Android. Nah, kalau Ulta menerapkannya itu sama yang tadi Ulta sebutin di pokok poin kedua dengan membaca surat Al-Waqiah. Itu benar-benar kerasa banget keajaiban atau kedahsyatan surat tersebut. Karena dengan itu tuh, dengan paling simpelnya kita tuh mendapat ketenangan hati. Kita tuh mendapat seperti kayak kedamaian gitu nah di dalam hati. Yang paling sering sih kalau nggak baca berita tadi sama nerapin surat Al-Waqiah. Sama satu lagi contoh, Ulta tuh salah satu orang yang males untuk baca buku. Ulta tuh lebih suka mendengarkan orang cerita. Makanya buku apa ini orang cerita itu Ulta lebih suka seperti itu. Nah, tapi dengan melakukan keajaiban 15 menit ini, jadi sebelum sholat Isya, itu Ulta sempetin 15 menit, cuma 15 menit doang untuk membaca buku. Dan kebiasaan itu nggak terasa bahwa kita tuh jadi kayak nagih gitu. Nah, jadi besoknya Ulta bahkan kadang-kadang lebihin waktu, kadang-kadang setengah jam atau kadang-kadang sejam gitu. Tapi pertama-tama memang 15 menit yang Ulta terapin karena Ulta belum terbiasa dengan hal tersebut. Nanti kalau sudah terbiasa, kita bisa nambahin waktunya jadi sesuai kebutuhan kita. Gitu. Wah, bagus banget ya Kak. Dampak dari keajaiban 15 menit ini ya. Semoga teman-teman juga bisa terapin ini di rumah nanti ya Kak. Sip, abang juga harus gitu ya nerapin. Iya Kak, iya Kak. Mungkin nggak ada closing statement dari kakak untuk sahabat-sahabat Asjar yang sedang menyaksikan podcast kali ini Kak? Oke, sip. Mungkin pesan terakhir Ulta. Nah, dalam rumus matematika nih ada namanya fungsi Fx sama dengan Y, di mana F adalah fungsi dan X adalah variabel bebas, sedangkan Y merupakan variabel terikat. Apabila X tidak dirubah, maka Y juga tidak akan berubah, karena Y merupakan hasil, dan X merupakan pilihan atau usaha. Jadi, jika teman-teman ingin mengubah hasil, maka ubah dulu usaha. Insya Allah, kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi ketika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Oke, sip. Mungkin itu aja, Bang. Masya Allah, luar biasa sih Kak closing statement-nya. Ada yang bisa ada lagi Kak? Iya, Ulta harap semoga di lain kesempatan bisa bertemu langsung. Ini kan baru via telepon ya. Semoga di lain kesempatan benar-benar bisa ketemu langsung, sharing secara langsung lah. Semoga kita juga dapat ilmu dari abang-abang sekali. Insya Allah ya Kak. Oke, terima kasih Kak telah menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang menyaksikannya nanti. Mungkin itu aja teman-teman sekarang dari Asjar Podcast. Jangan lupa saksikan kembali Asjar Podcast setiap bulan Ramadan di jam 5 sore. Dan nantikan judul-judul yang baru di selama bulan Ramadan ini. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami berdua, Ibam dan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.